Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Para Jiaolong ini sekarang memiliki ekspresi pahit, dan mendengar pertanyaan Yang Chen, mereka dengan canggung berkata, "Teman, kekuatanmu memang kuat, tetapi aku sarankan kamu untuk tidak menanyakan urusan lembah naga. Apapun yang kulakukan seharusnya tidak ada hubungannya denganmu." Aura Yang Chen tiba-tiba meledak, aura yang sangat mendominasi. Beberapa Jiaolong tidak dapat menahan pupil mereka yang mengecil, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu adalah eksistensi tertinggi di tahap nirvana. Tahap nirvana, benar atau salah? Meskipun mereka muncul dari tempat seperti lembah naga, bertemu seseorang sekuat tahap nirvana tetaplah tak tersentuh bagi mereka. Tahap nirvana melambangkan ketinggian yang luar biasa. Setelah merasakan tingkat kultivasi Yang Chen di tahap nirvana, para Jiaolong ini tidak berani mengatakan apa-apa, mereka semua menelan ludah dengan gugup. Jiaolong yang memimpin berkata dengan getir, "Teman ini, tidak, senior, apakah kau benar-benar tertarik pada kami dan urusan lembah naga?" "Baiklah, coba ku dengar," kata Yang Chen sambil mengerutkan kening. Para Jiaolong ini saling memandang, lalu berkata tanpa daya, "Memang, kami punya sedikit dendam terhadap lembah naga, tapi itu hanya dendam sepihak dari pihak kami. Soal lembah naga, kami, Jiaolong, hanyalah makhluk tak berarti yang bahkan tak bisa ditaruh di atas meja. Sekalipun kami marah, itu tak berarti dan tak akan menimbulkan keributan. Adapun alasan kami membenci lembah naga, hanya bisa dikatakan bahwa lembah naga telah meninggalkan kami," kata Jiaolong yang lain dengan getir. "Meninggalkanmu? Bagaimana bisa?" tanya Yang Chen. "Senior, mungkin Anda tidak tahu, tetapi bagi yang lain, lembah naga dianggap sebagai tempat suci, mempesona, dan memikat. Namun kenyataannya tidak demikian, persaingan di lembah naga sangat ketat, dan semua naga di sana memandang rendah segalanya, arogan, dan meremehkan apapun yang berbeda." "Saya tahu sedikit tentang itu," jawab Yang Chen. "Kalau begitu, kau seharusnya tidak tahu bahwa ketika naga kawin dan melahirkan, keturunannya belum tentu naga." Salah satu Jiaolong mendesah. "Oh, aku benar-benar tidak tahu itu," kata Yang Chen dengan sedikit terkejut. Jiaolong berkata dengan sedih, "Kalau begitu, kau mungkin tidak tahu bahwa ketika seekor naga lahir dengan garis keturunan atau tubuh yang tidak lengkap, mereka akan dikeluarkan dari lembah naga. Misalnya, Jiaolong seperti kita, dan bahkan Jiao yang lebih rendah, dianggap aib di lembah naga. Jika kita lahir dengan status ini, kita akan dikeluarkan dari lembah naga segera setelah lahir dan dicabut semua kualifikasi untuk memasuki lembah naga lagi." Mendengar ini, Yang Chen menyipitkan matanya dan tampak sedikit lebih mengerti. Sekejam itu, tidak heran orang-orang ini sangat membenci Dragon Valley. "Kami bukan yang paling kejam. Jika ada yang terlahir lebih buruk dari Jiao, seperti ular raksasa, mereka akan dibunuh oleh klan mereka sendiri sejak lahir. Mereka dianggap aib tak tertahankan yang tak akan dibiarkan ada di lembah naga, spesies tanpa sedikit pun darah naga," kata salah satu Jiaolong dengan nada sarkastis. Yang Chen bersandar di tangannya, mendecak lidahnya, "Menarik, jadi kamu membenci lembah naga karena kamu diusir oleh mereka." "Tepat sekali, awalnya kami punya rumah di lembah naga, tetapi karena para naga yang penuh kebencian dan arogan itu, mereka menganggap kami tidak layak menjadi naga dan tinggal di lingkungan yang sama dengan mereka. Mereka menolak kami dan akhirnya mengusir kami dari lembah naga." Para Jiaolong ini berkata dengan nada kesal, "Kami membenci mereka, dan kami ingin berkultivasi dan menjadi naga sejati suatu hari nanti agar kami dapat membalas dendam pada naga-naga itu." "Jadi, kau melahap suku-suku kecil di sini untuk membantumu berkultivasi?" tanya Yang Chen bingung. Naga perlu melahap makhluk lain untuk menjadi lebih kuat, begitulah kodrat mereka. Jiaolong tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan saat mereka berbicara. "Tidak masuk akal," kata Yang Chen tanpa ekspresi. Dia telah mengembangkan cakar emas hingga saat ini, tetapi dia tidak pernah membiarkan cakar emas melahap makhluk lain. "Bukankah cakar emas telah mencapai alam dewa sejati dan menjadi naga emas cakar 5? Yang Chen berkata dengan dingin, "Melahap makhluk hidup hanya bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu untuk sementara. Ini bukan solusi jangka panjang. Untuk menjadi lebih kuat, kau perlu terus maju." Jiaolong ini saling berpandangan dan tidak berani berbicara, sebagian besar dari mereka marah tetapi tidak berani menyuarakannya. Mereka merasa Yang Chen bersikap munafik. Yang Chen tidak menghiraukan mereka dan berkata dengan dingin, "Jadi, aku perlu melakukan perjalanan ke lembah naga, dan kalian akan menunjukkan jalannya. Senior, kamu ingin pergi ke lembah naga?" Sekelompok Jiaolong tercengang. Bagi mereka, jika Yang Chen, seorang pembangkit tenaga listrik puncak, benar-benar pergi ke lembah naga, itu akan sangat menggairahkan. Yang Chen berkata, "Benar sekali, aku ingin pergi ke lembah naga, kamu akan menunjukkan jalannya kepadaku." "Tidak masalah." Jiaolong ragu sejenak sebelum dengan cepat menyetujui. Sekelompok Jiaolong tidak peduli dengan tujuan Yang Chen, selama Yang Chen ingin pergi ke lembah naga, mereka akan membawanya ke sana. Yang Chen melepaskan Jiaolong, dan pada titik ini, kelompok itu tidak lagi berani melawan.
Mereka membawa Yang Chen ke ruang terbuka yang luas. Disinilah lokasi lembah naga, kata beberapa Jiaolong. Yang Chen menatap ruang luas di depannya dengan heran. Area terbuka yang luas ini adalah lokasi lembah naga. Yang Chen menganggapnya tak masuk akal, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari pasti ada formasi susunan larangan di sini. Mengingat betapa Dragon Valley sangat menghargai reputasi mereka, membangun lembah mereka seperti surga yang tidak mau berurusan dengan dunia luar adalah hal yang masuk akal. Pada saat ini, dia mengaktifkan murid ilahi Lingqi dan melihat ke depan. Seperti dugaannya, ia melihat bahwa di dalam ruang kosong itu, terdapat rahasia tersembunyi, dengan sosok-sosok ilusi naga sejati yang terbang dan berkelok-kelok. Formasi raksasa itu menyembunyikan dan menutupi lokasi lembah naga, jika seseorang tidak mengamati dengan saksama, bahkan jika mereka berdiri di sini, mereka tidak akan menyadari sesuatu yang aneh. Menarik, gumam Yang Chen dalam hati. Tidak peduli apapun, dia akhirnya menemukan lokasi lembah naga. Senior, kami telah membawamu ke lembah naga, bolehkah kami, kata beberapa Jiaolong. Yang Chen melirik Jiaolong, aku bukan orang yang memanfaatkan bantuan orang lain tanpa imbalan. Ini metode kultivasi untuk kalian semua. Setelah mendapatkannya, berlatihlah dengan tekun dan jangan menyakiti suku lain. Ingat, kultivasi yang mantap selalu lebih baik daripada merebut milik orang lain. Jika aku mengetahui niat burukmu lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Yang Chen mengeluarkan metode kultivasi dari sakunya. Itu adalah sesuatu yang pernah dikoleksinya sebelumnya, dan bagi Jiaolong ini, itu adalah harta yang luar biasa. Sekelompok Jiaolong tidak tahu metode kultivasi macam apa yang telah dikeluarkan Yang Chen dan secara naluriah merasa bahwa penolakan Yang Chen untuk membiarkan mereka melahap makhluk lain tidak masuk akal. Namun, ketika mereka benar-benar melihat metode ini, mereka tercengang. Ini adalah metode kultivasi kelas atas yang hanya bisa dipraktikkan oleh naga sejati di klan kita. Dengan metode kultivasi ini, bisakah kita menjadi lebih kuat dari sekarang? Mencapai level yang lebih tinggi, menembus batasan garis keturunan kita, dan menjadi naga sejati. Dengan metode ini, kita tidak perlu melahap makhluk lain. Metode kultivasi ini luar biasa, bahkan dapat membantu kita mencapai tahap pencerahan. Terima kasih, senior, atas bimbinganmu. Semua naga sejati mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Yang Chen. Yang Chen mengangguk dan melambaikan lengan bajunya, memberi isyarat kepada Jiaolong untuk bubar. Melihat ini, Jiaolong tidak ragu-ragu dan mengeluarkan raungan sebelum melayang ke langit, menghilang dari pandangan. Yang Chen mengalihkan pandangannya ke lembah naga dan, sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tenang berkata, manusia di tahap nirvana, Yang Chen, datang ke lembah naga untuk urusan penting. Kuharap para naga di lembah naga bisa berbaik hati dan membuka gerbang utama. Dengan murid ilahi Lingqinya yang aktif, Yang Chen dapat melihat bahwa naga asli di dalam dirinya dapat mendengar suaranya. Dan semua naga itu memusatkan pandangan mereka padanya. Akan tetapi, setelah ragu-ragu sejenak, para naga sejati ini hanya menatap dengan pandangan menghina, seolah-olah Yang Chen hanyalah seekor semut bagi mereka, lalu berbalik dan mengurus urusan mereka sendiri. Hal ini membuat Yang Chen marah, tetapi ia menahan diri dan mengulangi, manusia nirvana, Yang Chen, datang ke lembah naga untuk urusan penting. Kuharap para naga lembah naga bisa berbaik hati dan membuka gerbang utama. Dengan kata-kata yang sama seperti sebelumnya, suara Yang Chen bergemuruh dan bergema di seluruh lembah, kali ini bahkan lebih keras. Tidak dapat mendengarku. Aku akan membuat suaraku lebih keras lagi. Akan tetapi, para naga di lembah naga tetap memilih mengabaikannya, seakan-akan mereka sama sekali tidak mendengar perkataan Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen marah, dan, dengan ekspresi dingin dan marah, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Dia menyerang formasi lembah naga dengan telapak tangannya. Niat daur ruang waktu meluas dan langsung merobek lubang besar dalam formasi. Selanjutnya, Yang Chen dengan percaya diri memasuki lembah. Ada apa dengan lembah naga? Apa mereka pikir mereka bisa memperlakukannya seperti orang yang mudah ditipu? Aku tidak akan ditolak masuk. Aku akan memaksa masuk kalau perlu. Lagi pula, membawa Golden Claw bersamanya hari ini adalah sesuatu yang harus ia capai. Saat Yang Chen memasuki lembah naga, para naga di dalamnya langsung gempar. Orang bodoh yang kurang ajar, berani menyusup ke lembah naga kita. Mencari kematian. Manusia biasa berani menimbulkan masalah di lembah naga kita. Awalnya, para naga sejati tidak terlalu memperhatikan Yang Chen, tetapi ketika mereka melihat bahwa ia berani memasuki lembah naga, mereka hanya menganggapnya sebagai semut yang berani dan konyol, tetapi mereka segera mengambil tindakan untuk membunuh Yang Chen saat itu juga. Namun, tingkat kultivasi para naga sejati ini tidak tinggi. Para penjaga pintu masuk lembah naga paling banyak berada di alam dewa sejati, sementara beberapa yang lebih lemah bahkan belum mencapai tingkat itu, bahkan ada yang berada di alam bela diri bumi dan alam bela diri langit. Akan tetapi, naga-naga di lembah naga, yang terbiasa dengan keunggulan mereka atas sekte-sekte yang lebih kecil, percaya bahwa semua orang di daerah sekitarnya harus tunduk kepada mereka, karena tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatan mereka.
Jadi, ketika mereka melihat Yang Chen, mereka secara tidak sadar memperlakukannya seperti semut remeh. Yang Chen menatap naga asli yang telah menyerangnya dan berdiri diam tak bergerak. Dengan menyebarnya niat daur ruang waktu, dia segera menekan naga itu. Hah! Orang ini punya trik tersembunyi. Naga-naga dari alam dewa sejati yang menyaksikan Yang Chen dengan mudah menekan rekan-rekan mereka meraung dan segera bertindak sendiri. Namun, Yang Chen masih tak bergerak. Prasasti Dao Inten muncul, dan ia langsung menekan naga-naga sejati ini. Semua naga asli, yang jumlahnya lebih dari 100, kewalahan seakan-akan mereka sedang dihancurkan oleh gunung besar, mencekik mereka dengan ketakutan. Kelompok naga sejati diliputi gelombang keterkejutan di hati mereka. Siapa kamu? Yang Chen menjawab tanpa ekspresi, siapa aku? Aku sudah memberitahumu sebelum aku datang ke sini. Nak, siapapun kau, dengan memasuki lembah naga kami, kau sedang mencari kematian. Akan ada naga-naga kuat yang akan membunuhmu. Naga sungguhan meraung, tidak percaya bahwa Yang Chen mampu menimbulkan kekacauan di lembah naga. Tepat saat kata-kata mereka terucap, beberapa naga kuat tiba-tiba muncul. Aura naga-naga ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Sekilas, Yang Chen melihat bahwa mereka adalah beberapa naga sejati tahap pencerahan, bahkan salah satunya adalah naga sejati tahap nirvana yang memimpin tim. Naga-naga sungguhan ini tampak jauh lebih tangguh daripada naga-naga sebelumnya dan bahkan menunjukkan lebih banyak kesombongan dan penghinaan di wajah mereka. Naga sejati tahap nirvana ungu di garis depan bersinar seperti petir ungu dan memimpin serangan. Manusia, beraninya semut seperti itu menyusup ke klan naga kita. Tangkap dia. Naga sejati tahap nirvana ungu itu menjulurkan cakarnya ke depan, memberi isyarat kepada bawahannya untuk menyerang. Anak manusia, tamatlah riwayatmu. Tim penegakan hukum kita sudah di sini, kalian sudah mati. Bersiaplah untuk mati. Bodoh sekali. Manusia biasa berani menyerang klan naga sejati kita yang agung, mencari kematian. Naga sejati tahap pencerahan ini termasuk dalam tim penegakan naga sejati, dan setelah menerima perintah, mereka segera melancarkan serangan, langsung menuju Yang Chen. Melihat ketidakpedulian mutlak di mata naga sejati ini, ekspresi Yang Chen berubah dingin. Tahap pencerahan. Jadi bagaimana? Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak sama sekali. Baginya, tahap pencerahan dan alam dewa sejati tidak jauh berbeda. Hanya masalah mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Ledakan. Dalam sekejap, semua naga sejati tahap pencerahan tertekan seakan-akan sebuah gunung raksasa telah menimpa mereka. Tidak bagus. Ah! Semua ahli tahap pencerahan ditekan secara paksa oleh niat Dao Yang Chen. Kalian para naga yang mendominasi. Ekspresi Yang Chen dingin. Dia tidak tahu mengapa anggota klan yang lebih tua ini begitu mendominasi, entah karena garis keturunan bangsawan mereka atau kekuatan mereka yang luar biasa, tetapi jika mereka ingin mendominasi, maka dia harus lebih mendominasi lagi. Bagaimanapun, dia sudah mempersiapkan segalanya sebelum datang ke sini hari ini. Kalau saja dia tidak mendominasi, dia mungkin tidak akan punya kesempatan melihat Golden Claw. Hah! Panggung Nirvana. Suara naga sejati ungu itu rendah, dan saat melihat Yang Chen menekan semua orang di bawah komandonya, keheranan memenuhi hatinya. Dia bisa merasakan prasasti niat Dao tersebar di sekelilingnya, yang menunjukkan bahwa Yang Chen tidak diragukan lagi adalah seorang ahli tahap Nirvana. Kapten, selamatkan kami. Yang terhormat, selamatkan kami. Para ahli tahap pencerahan terkejut, awalnya mengira Yang Chen akan menjadi sasaran empuk, tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa dia adalah karakter yang tangguh. Naga sejati tahap nirvana ungu menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia, karena Anda juga telah mencapai tahap nirvana, Anda harus tahu bahwa sangatlah berlebihan bagi kalian manusia untuk menimbulkan masalah di lembah naga kami, bukan? Ada juga sedikit rasa jijik terhadap Yang Chen di mata naga sejati ungu. Dia masih menunjukkan sedikit wajahnya pada Yang Chen, tetapi itu bukan karena dia takut pada Yang Chen, melainkan, dia hanya terlalu malas untuk peduli padanya. Yang Chen menjawab, aku tidak pernah berniat membuat masalah di lembah naga. Satu-satunya tujuanku adalah memasuki lembah naga dan membahas hal-hal penting. Namun, sayang sekali aku sudah berteriak-teriak di luar begitu lama, tetapi tidak ada seorang pun yang memperhatikanku. Yang Chen berkata tanpa ekspresi, pada akhirnya, aku terpaksa menggunakan beberapa cara khusus untuk menghancurkan formasi susunan dan memasuki lembah. Sayangnya, para naga sejati di lembah ini tampaknya tidak memiliki kesan yang baik terhadapku dan langsung menyerangku begitu aku tiba. Aku terpaksa menekan mereka. Yang mulia harus tahu bahwa jika saya benar-benar ingin membuat masalah, dengan kekuatan saya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Mendengar hal ini, hawa dingin menjalar ke tulang punggung kelompok naga sejati. Naga sejati ungu berbicara dengan nada rendah, Yang mulia, Anda pandai berbohong. Jadi, menurut Anda, menghancurkan formasi susunan lembah naga kami adalah kesalahan kami. Baiklah, karena Yang mulia ingin berunding, saya akan berunding dengan Anda. Anda bilang ini salah saya, jadi cara apa lagi yang harus saya gunakan untuk memasuki lembah naga?
Haruskah saya berteriak dari luar, atau haruskah saya berlutut di depan orang-orang lembah naga Anda dan memohon untuk masuk? Jika Anda bisa memberi tahu saya cara lain untuk masuk, saya, Yang Chen, akan segera mengikuti saran Anda dan meminta maaf kepada Anda, kata Yang Chen. Jelas sekali, setelah menyerang naga sejati ungu tak kuasa menahan rasa malu. Ia tak hanya tidak menghukum naga sejati, tetapi juga ingin mencari alasan dari Yang Chen. Mendengar kata-kata ini, naga sejati ungu langsung marah. Yang Chen memang jago berdebat. Dia benar-benar ingin Yang Chen berlutut. Lembah naga mereka memiliki keunggulan alami dibandingkan kelompok lain. Apa salahnya Yang Chen memasuki lembah naga dan berlutut? Masuk akal sekali. Namun, mengingat etiket antar klan besar, ia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, mengingat Yang Chen adalah manusia, dan manusia dari alam nirvana. Ia datang ke sini sendirian, tidak pantas bagi mereka untuk bersikap terlalu agresif terhadapnya. Namun, kata-kata tajam Yang Chen sulit untuk ia terima, dan ia hanya bisa berkata, kita kesampingkan saja masalah ini untuk saat ini. Karena kau sudah memasuki lembah naga kami, membahas apa yang terjadi sebelumnya tidak ada gunanya. Aku ingin bertanya, kau bilang kau memasuki lembah naga untuk membahas masalah dengan lembah naga kami. Apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan? Yang Chen berkata, aku ingin melihat temanku, Golden Claw. Tuan Jinzua, ekspresi naga sejati ungu berubah serius, Anda berbicara tentang naga emas cakar 5. Naga emas cakar 5, ya, itu dia, namanya Jinzua, kata Yang Chen. Konyol, bagaimana mungkin Tuan Jinzua punya teman manusia? Naga sejati ungu itu geram. Nada bicara Yang Chen berubah dingin, apa? Aku tidak bisa berteman dengan Golden Claw setelah bertahun-tahun. Dia tahu bahwa anggota klan naga yang arogan ini pasti akan menimbulkan masalah. Terbukti, tak satu pun dari naga ini menghargai klan lain sama sekali. Beraninya kau, manusia, biar kukatakan, aku sudah cukup sabar menghadapimu. Klan naga kita tak tertandingi makhluk rendahan sepertimu. Memasuki lembah naga, aku bisa menoleransi. Tapi berpura-pura berteman dengan Dewa Naga Emas Cakar 5 yang mulia. Tidak mungkin. Aku juga harus memanggilnya dewa, bahkan di antara kaum kita sendiri. Apa yang membuatmu, manusia, merasa pantas berteman dengannya? Naga sejati ungu meraung marah. Yang Chen mencibir diam-diam. Naga ungu sejati ini tidak pernah benar-benar peduli padanya sejak awal. Apa niatnya? Karena status mereka di klan naga begitu tinggi, bahkan mereka harus memanggil Jinzua sebagai tuan. Bagaimana mungkin manusia bisa dibandingkan dengan mereka? Untuk menjadi teman, Yang Chen menggelengkan kepalanya, kamu bisa pergi dan bertanya pada Golden Claw, katakan saja padanya Yang Chen ada di sini, lihat apa yang dia katakan. Omong kosong, nak, kau terus saja tidak menghormati Tuan Jinzua. Aku, petir ungu, akan mengajarimu hari ini apa artinya menghormati martabat klan naga. Naga sejati ungu meraung marah. Wajah Yang Chen berubah dingin. Dia benar-benar menyesal membawa Golden Claw ke tempat ini. Sombong, merendahkan, semua naga sejati seperti ini. Mereka tidak peduli dengan klan lain. Dia hanya mengatakan bahwa dia berteman dengan Golden Claw, tetapi entah bagaimana, di mulut Purple Lightning, itu menjadi tidak sopan. Ini konyol. Petir ungu telah menyerang, meraung saat ia menyerbu ke depan, melepaskan kekuatan dahsyat lebih dari 4.000 prasasti niat Dao. Jumlah prasasti ini menunjukkan tingkat kekuatan Purple Lightning yang mengesankan, yang mendekati puncak alam nirvana. Banyak orang yang lewat mulai berseru. Penguasa petir ungu murka, manusia ini tamat. Hahaha, bagaimana mungkin manusia biasa berharap bisa mengalahkan Purple Lightning Lord? Beraninya manusia menantang klan naga kita. Purple Lightning, penuh penghinaan di matanya, percaya bahwa manusia dan naga memiliki jurang pemisah alami dalam garis keturunan mereka. Naga sejati adalah penguasa absolut dunia, dan manusia berani menantang klan naga. Di alam yang sama, naga tidak terkalahkan. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Karena di sekitar Yang Chen, lebih dari 8.000 prasasti niat Dao muncul dengan mudah. 8.700 prasasti niat Dao, tingkat kekuatan Yang Chen saat ini. Saat prasasti itu muncul, pupil mata Purple Lightning mengecil. Apa? Tanpa sadar dia mundur selangkah, ketakutan dan kepanikan memenuhi matanya. Siapa kau? Tanya Purple Lightning dengan campuran rasa takut dan tidak percaya. Yang Chen menjawab dengan tangan di belakang punggungnya, saya bukan entitas misterius, saya di sini hanya untuk menemukan cakar emas. Jika Yang Mulia bersikeras menyerang secara membabi buta, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Nak, apa yang kau sombongkan? Petir ungu meraung, klan naga kita tak terkalahkan di alam yang sama. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan memamerkan prasasti Dao Intenmu? Omong kosong, dia langsung menyerang bagaikan petir. Raungan naga bergema, memperlihatkan amarahnya. Kemudian, prasasti niat Dao miliknya yang bercampur dengan petir ungu menyerbu ke arah Yang Chen. Penguasa petir ungu pasti akan menghancurkan orang ini. Hahaha, bagaimana mungkin manusia biasa berharap bisa mengalahkan Purple Lightning Lord?
Kepada semua anggota klan naga yang hadir, mereka memiliki satu kebanggaan mutlak, bahwa dalam wilayah yang sama, mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara semua klan. Mereka jarang bertarung dengan orang-orang dari klan lain, tetapi setiap kali bertarung, mereka selalu menang. Di wilayah yang sama, mereka meraih kemenangan telak. Hal ini menimbulkan ilusi mereka bahwa, siapapun yang mereka hadapi, mereka pasti akan menang. Mereka meyakini bahwa klan naga mereka berada di atas aturan normal langit dan bumi. Jadi bagaimana jika Yang Chen memiliki 8.000 prasasti Dao Inten? Sebagai anggota klan naga, Purple Lightning yakin dia bisa mengalahkan Yang Chen hanya dengan 4.000 prasasti Dao Inten. Petir ungu menyerang lebih dulu, berharap dapat melenyapkan Yang Chen. Namun Yang Chen hanya menggelengkan kepalanya. Dia pindah. Dia bahkan tidak membutuhkan tombak pembunuh dewa. Dengan prasasti Dao Inten yang berputar, dia mengubah Dao Intennya menjadi gunung raksasa, yang menghancurkan petir ungu dengan tamparan keras. Purple Lightning meronta di bawah tangan raksasa itu, ingin memberontak, ingin melepaskan diri. Namun saat ia benar-benar berjuang untuk melakukan serangan balik, ia menyadari bahwa semuanya sia-sia. Di hadapan tangan raksasa itu, semua serangannya bagaikan serangan anak kecil, tidak ada artinya sama sekali. Kemudian, prasasti Dao Inten berubah menjadi tangan raksasa dan langsung menghancurkannya. Dengan ledakan, Zidian petir ungu langsung merasakan dirinya ditindas oleh kekuatan yang sangat mengerikan. Ia ingin melawan, tetapi di hadapan kekuatan ini, ia hanyalah setitik debu yang tak berarti. Ia mengira Yang Chen seekor semut, tetapi baru sekarang ia menyadari bahwa ia adalah semut yang sebenarnya. Pada saat ini, Yang Chen membalikkan tangannya dan berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa menentang hukum surgawi. Aku tidak tahu dari mana asal kepercayaan dirimu. Mungkin kau pikir aku semut, tapi kau bahkan tidak tahu betapa tidak berartinya dirimu di mataku. Tak tertandingi di antara klan naga yang levelnya sama. Itu hanya berlaku untuk orang lain. Di depan Yang Chen, itu tidak berlaku. Bahkan jika naga sejati datang dengan prasasti niat Dao yang sama, Yang Chen tetap akan menekannya. Sekelompok naga sejati kini benar-benar tercengang, tidak dapat mempercayai bahwa Zidian, yang mereka anggap sebagai harapan baru mereka yang membanggakan dan berada dalam tahap nirvana yang sama, telah dikalahkan oleh Yang Chen dalam sekejap. Zidian pun tak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Jika Yang Chen bertarung dengannya selama belasan ronde dan kemudian mengalahkannya, Zidian pasti bisa menerimanya. Namun faktanya dia sama sekali bukan tandingan Yang Chen. Dalam sekejap, dia dikalahkan oleh Yang Chen. Hasilnya sungguh kejam. Berhenti. Tiba-tiba, aura agung mendekat dari kejauhan. Dengan aura yang lebih kuat dari Zidian, Yang Chen tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa orang ini adalah naga sejati di tahap Mahayana. Lagi pula, di dalam wilayah lembah naga, para ahli tingkat nirvana sedang ditekan, jadi akan menjadi lelucon jika para ahli tingkat Mahayana tidak menyadarinya. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga muncul dari ahli tahap Mahayana, yang mewujud sebagai naga sejati berwarna kuning keemasan. Emas melambangkan status dan kemuliaan yang lebih tinggi. Naga emas ini jelas lebih mencolok dan elegan daripada naga ungu. Namun, tidak seperti cakar emas, naga emas ini berwarna emas, tetapi tidak memiliki cakar kelima. Yang Chen melihat ke kiri dan ke kanan, yakin bahwa naga ini bukanlah naga emas cakar 5. Kini setelah naga emas tingkat Mahayana ini muncul, Yang Chen tak punya pilihan lain selain memberikan sedikit muka dan membiarkan Zidian pergi. Begitu Zidian dibebaskan, dia segera datang ke sisi naga emas, sambil berkata dengan takut, Kaisar Emas. Sampah, benar-benar dikalahkan oleh manusia. Kaisar Emas menatap penampilan Zidian yang menyedihkan dan berbicara dengan sikap dingin dan mengesankan. Zidian tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dia berpikir bukan karena dia tidak ingin menang atau ingin kehilangan muka demi klan naga, tetapi karena Yang Chen terlalu menakutkan. Dengan wajah tanpa ekspresi, Kaisar Emas berkata, ceritakan padaku apa yang terjadi dulu. Meskipun ingin membunuh Yang Chen dengan satu serangan telapak tangan, sebagai manusia, Yang Chen telah menempuh perjalanan jauh ke tempat ini, dan situasinya sangat aneh. Kaisar Emas memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. Beginilah kejadiannya, Zidian menjelaskan semuanya. Wajah Kaisar Emas menjadi gelap, kau di sini untuk cakar emas. Benar, Yang Chen tidak menyembunyikannya. Kau salah datang. Cakar emas sudah tidak ada di lembah naga lagi, kata Kaisar Emas. Ekspresi Yang Chen menjadi gelap, apa maksudmu? Aku ingat betul Golden Claw dibawa ke lembah naga. Bagaimana mungkin dia tidak ada di lembah naga sekarang? Jangan salah paham. Cakar emas memang pernah berada di lembah naga sebelumnya, dan bahkan dilatih secara pribadi oleh leluhur naga. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap nirvana, yang seharusnya setara denganmu. Lagi pula, dia adalah naga emas cakar 5 kedua di lembah naga kita. Tapi setengah bulan yang lalu, orang-orang dari alam selatan datang ke tempat ini. Kata Kaisar Emas. Orang-orang dari alam selatan. Yang Chen terkejut. Ya, orang-orang dari alam selatan mengundang para elit dan jenius lembah naga kita untuk meningkatkan keterampilan mereka di alam selatan.
Cakar emas dikirim ke sana oleh leluhur naga dan tinggal bersama orang-orang dari alam selatan. Sekarang, kekuatannya seharusnya menjadi lebih kuat ketika dia kembali setelah berkultivasi, kata Kaisar Emas dengan arogan. Yang Chen menyipitkan matanya, sedikit banyak mempercayainya. Lagi pula, belum lama ini, orang-orang dari wilayah selatan datang ke wilayah mereka dan mengundang mereka. Hanya ada 10 kelompok klan di alam roh. Masyarakat alam selatan ingin bekerja sama dengan seluruh alam roh, jadi tentu saja mereka mengundang berbagai kelompok klan juga. Lembah Naga adalah kelompok klan yang besar, dan kekuatan tempur bawaannya memang kuat, menjadi raja di antara 100 klan. Orang-orang di alam selatan harus mengakui hal ini dan mengundang mereka adalah hal yang wajar. Setelah menerima berita ini, Yang Chen tidak patah semangat, tetapi malah gembira. Lagi pula, dia juga akan pergi ke alam selatan, dan karena Golden Claw ada di sana, mereka akan berada di tempat yang sama. Dengan mengingat hal itu, dia tidak lagi membuang waktu berbicara, saya mengerti, kalau begitu saya permisi. Yang Chen menundukkan tangannya dan bersiap untuk pergi. Namun, Kaisar Emas berkata dengan dingin, tunggu, siapa bilang kau boleh pergi? Apakah lembah naga kita tempat kau bisa datang dan pergi sesuka hati? Yang Chen berbalik, mengetahui bahwa Kaisar Emas mempunyai niat buruk dan pasti akan mempersulitnya. Dia sama sekali tidak takut dan merendahkan suaranya, apa maksudmu dengan itu, Yang Mulia? Manusia, kau memang menyusup ke lembah naga, tapi aku tak mau repot-repot. Namamu Yang Chen. Aku sudah mendengar beberapa hal tentangmu. Memang benar Cakar Emas berteman dengan orang sepertimu di dunia manusia. Tapi, kau harus tahu bahwa pertemanan seperti itu tidak diperbolehkan. Seru Kaisar Emas dingin. Seharusnya tidak ada. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Yang Chen sungguh-sungguh ingin mendengarnya. Dengan wajah dingin, Kaisar Emas berkata, apa maksudku? Aku tidak bermaksud apa-apa. Jangan pernah menginjakkan kaki di lembah naga lagi, dan putuskan semua hubungan dengan Cakar Emas, termasuk persahabatanmu. Yang Chen mencibir. Itu sungguh menarik. Orang-orang dari Dragon Valley semuanya sama. Mereka yang telah membawa Golden Claw dari lembah naga mengatakan hal yang sama. Dan sekarang orang-orang Dragon Valley juga mengatakan hal yang sama. Yang Chen menggelengkan kepalanya, memutuskan persahabatan kita. Beri aku alasan. Kau mau alasan? Hehe, alasannya sederhana, kau tidak layak. Klan naga kami terlahir dari keluarga bangsawan, dan apa yang memberi makhluk selemah kalian manusia hak untuk berteman dengan klan naga kami? Lagi pula, Cakar Emas sudah pergi ke tempat seperti alam selatan untuk berkultivasi dan memiliki potensi tak terbatas untuk masa depan. Sedangkan kau dan Cakar Emas sudah berada di level yang berbeda, kata Kaisar Emas sambil mencibir. Yang Chen tertawa, suaranya rendah dan lugas, jadi, aku tidak layak. Kau bilang manusia lemah. Baiklah, hari ini aku, Yang Chen, akan berdiri di sini, dan siapapun dari tahap nirvana klan nagamu yang setara denganku boleh menantangku. Selama mereka bisa mengalahkanku, aku akan pergi, tidak akan pernah berurusan dengan Cakar Emas lagi. Mendengar kata-kata arogan Yang Chen, Kaisar Emas meraung, nak, kukira kau cari mati. Apa kau berani menantang gerombolan klan naga? Siapa aku? Karena kau bertanya, aku akan memberitahumu, kata Yang Chen dingin. Aku Yang Chen, murid dari ahli tahap tanpa batas, leluhur Agung Sun dari Sekte Suandao, yang telah berkultivasi kurang dari 100 tahun. Aku kini telah mencapai tahap nirvana, dengan 8.700 prasasti niat Dao, dan menguasai beberapa niat Dao. Aku telah bertempur di alam rahasia agung, node spasial, dan tempat-tempat lain demi klanku, membunuh banyak sekali ras asing, dan membangun poin pahala yang besar bagi klanku. Yang Chen berkata dengan tenang, menurutmu aku ini siapa? Wilayah Selatan. Maaf, klanku sudah mengamankan kuota untukku. Aku juga bisa pergi ke sana. Mendengar kata-kata Yang Chen, Purple Lightning dan Kaisar Emas keduanya terkejut. Kau mencapai tahap nirvana dalam waktu kurang dari 100 tahun berkultivasi. Apa kau pikir kau jenius dari alam selatan? Kaisar Emas geram. Kamu bisa memeriksanya sendiri. Tidak ada gunanya berdebat tentang itu, jawab Yang Chen acuh tak acuh. Kaisar Emas benar-benar tercengang. Mungkinkah teman Golden Claw benar-benar menantang surga? 8.700 prasasti Dao Inten memang luar biasa. Inilah sebabnya dia ingin mengintimidasi Yang Chen barusan, tetapi tidak setuju untuk mengirim orang-orang lembah naga untuk menghancurkannya. Di lembah naga mereka, ahli tahap nirvana terkuat hanya memiliki sekitar 6.800 prasasti niat Dao. Lembah naga mereka tidak begitu bagus dalam mengolah prasasti niat Dao seperti klan lain karena mereka terlalu mengandalkan bakat bawaan mereka. Kalau saja dia tidak tahu bahwa Purple Lightning dapat dikalahkan dengan mudah oleh Yang Chen, dia mungkin akan memanggil naga sejati terkuat di tahap nirvana lembah naga mereka. Tetapi melihat tindakan Yang Chen tadi, dia merasa sedikit gelisah. Petir ungu bukanlah tandingan Yang Chen, yang langsung hancur. Mungkinkah dengan memanggil tahap nirvana terkuat di lembah naga mereka, mereka akan menang melawan Yang Chen? Tetapi bagaimana dia bisa membiarkannya seperti ini? Dia sudah jelas-jelas mengatakan sebelumnya bahwa Yang Chen tidak layak menjadi teman Golden Claw.
Sekarang, jika Yang Chen membalikkan keadaan, di mana dia akan menaruh mukanya? Anak sombong, apa kau percaya aku bisa mengambil nyawamu kapan saja dengan nada bicaramu seperti ini? Tanya Kaisar Emas dengan nada mengintimidasi. Hari ini, aku, Yang Chen, datang ke sini hanya untuk bertemu temanku. Aku mewakili diriku sendiri, tetapi di belakangku ada seluruh umat manusia. Jika aku sampai membuat masalah di sini, kupikir kalian berdua harus tahu konsekuensinya tanpa perlu diingatkan, kata Yang Chen dingin. Apakah kau mengancamku? Ekspresi Kaisar Emas menegang, dan amarahnya benar-benar muncul. Ya, aku mengancammu, Yang Chen mengakuinya dengan terus terang. Saya mengancam Anda. Apa yang bisa Anda lakukan? Memang benar jika dia menghadapi masalah di sini hari ini, ras manusia mungkin akan membelanya, tetapi mereka tidak akan sepenuhnya menentang lembah naga. Bagaimanapun, kepentingan klan berada di atas segala-galanya. Satu-satunya orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuknya adalah leluhur Agung Sun. Namun, dia tidak bisa mundur pada titik ini. Sekalipun tidak ada seorang pun di belakangnya, ia harus menciptakan ilusi memiliki ribuan pasukan di belakangnya untuk membuat Kaisar Emas takut dan tidak berani bergerak melawannya. Seperti yang diduga, Kaisar Emas merasa takut. Matanya bergerak tak tentu arah, meski amarahnya sudah mencapai puncaknya, kekuatan sucinya serta prasasti niat Dao sudah terkumpul di tangannya, dia masih ragu-ragu, tak mampu menghukum Yang Chen. Karena Yang Chen terlalu menonjol, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menemui masalah jika mereka menghukum Yang Chen di sini? Kaisar Emas dan Yang Chen saling menatap tajam. Tepat ketika Kaisar Emas menemui jalan buntu, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kepalanya. Kemunculan suara ini membuat Kaisar Emas lengah, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Di seluruh lembah naga, kedudukannya hanya kalah dari satu orang, dan dia hampir berada di puncak hierarki lembah naga. Namun hanya ada satu orang yang harus ia tundukkan dan singkirkan harga dirinya. Orang ini adalah leluhur naga dari lembah naga, sosok yang melegenda. Leluhur nagalah yang telah menyatukan semua naga yang sombong, mendirikan lembah naga, dan menciptakan rumah bagi klan naga. Pada saat yang sama, semua naga harus tunduk dan tunduk kepada leluhur naga. Orang yang menyampaikan pesan itu kepadanya tidak lain adalah leluhur naga. Apa? Leluhur naga, kau ingin bertemu anak ini? Kaisar Emas bingung, tidak tahu apa yang istimewa dari Yang Chen sehingga layak dipanggil secara pribadi oleh leluhur naga. Dia tak berani melanggar perintah itu, dan hanya bisa berkata, "Nak, kau sungguh beruntung. Leluhur naga ingin bertemu denganmu." Kalau bukan karena leluhur naga ingin bertemu denganmu, aku pasti sudah menghukummu hari ini. Yang Chen tahu bahwa Kaisar Emas hanya berusaha menyelamatkan muka, jadi dia mengabaikannya dan bertanya dengan ragu, "Leluhur naga ingin bertemu denganku?" Benar, kau seharusnya merasa terhormat. Lagi pula, leluhur naga adalah sosok yang agung dan perkasa yang hampir tidak pernah bisa dilihat sekilas oleh manusia remeh seperti kalian, kata Kaisar Emas dengan suara rendah. Yang Chen berkata, jika kamu merasa aku tidak layak bertemu dengan leluhur naga, kamu bisa mengusirku. Kaisar Emas melotot padanya, kamu. Betapapun dia ingin mengusir Yang Chen, dia tidak bisa karena leluhur naga telah memerintahkannya untuk menemui Yang Chen. Yang Chen sangat menyadari hal ini, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi Kaisar Emas kesulitan, membuat wajahnya memerah dan ekspresinya makin canggung. Kaisar Emas kini menggertakkan giginya, ingin membalas dendam pada Yang Chen, tetapi tidak punya cara untuk melakukannya. Ia hanya bisa berkata, ikutlah denganku. Yang Chen tahu Kaisar Emas dipenuhi kebencian terhadapnya, tetapi dia tidak peduli. Dia ingin melihat seperti apa leluhur naga legendaris lembah naga ini. Jadi, di bawah bimbingan Kaisar Emas, Yang Chen melayang di angkasa, tiba di atas kolam kecil di lembah naga yang luas. Di atas kolam, sejumlah besar klan naga terbang, mengelilingi naga emas yang besar dan mempesona. Naga emas ini berbeda dengan Kaisar Emas. Warna emas Kaisar Emas lebih kekuningan, dengan sedikit sentuhan emas. Sementara warna emas naga emas ini mulia, emas seorang raja. Warna emas ini melambangkan kebanggaan tertinggi dan kaisar yang absolut. Sekarang, saat melingkar di sana, sekelompok naga tidak berani mendekatinya dengan mudah, hanya berputar-putar dan membungkuk di hadapannya. Yang Chen hampir bisa mengetahui siapa naga ini tanpa perlu melihat. Naga emas cakar 5, leluhur naga. Melihat leluhur naga ini, Yang Chen merasa seperti sedang melihat seorang pria kekar yang besar dan tak terduga. Matanya tak mampu menembus kedalaman naga itu. Yang Chen tahu bahwa kekuatan leluhur naga tidak tertandingi. Jadi ini leluhur naga, yang bisa melawan dua ahli tahap tanpa batas dengan kekuatan satu orang, bahkan membunuh seorang ahli tahap tanpa batas. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, merasakan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, leluhur naga juga mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tidak dapat menahan napas, merasa sangat tidak berarti di hadapan naga besar ini. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Gumam Yang Chen dalam hati. Leluhur naga, aku telah membawa anak manusia itu ke sini, kata Kaisar Emas, nadanya masih mengandung rasa tidak suka terhadap Yang Chen.
Leluhur naga menatap Yang Chen dalam-dalam, manusia, apakah kamu Yang Chen, yang sering dibicarakan oleh cakar emas? Ya, saya Yang Chen. Jawab Yang Chen. Leluhur naga hanya mengangkat mata besarnya dan melirik Yang Chen sebelum menurunkan pandangannya, lumayan, bisa tetap setenang itu di hadapanku cukup langka. Golden Claw bilang kau bukan orang biasa, dan sekarang sepertinya itu tidak berlebihan. Kau memang berbeda dari orang biasa. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih telah mendorong Golden Claw ke level seperti ini. Terima kasih atas pujianmu, leluhur naga. Aku menganggap cakar emas sebagai temanku, dan wajar saja jika aku membantunya dalam hal-hal ini, kata Yang Chen. Hehe, benar juga. Cakar emas juga menganggapmu teman dan membicarakanmu setiap hari. Sayangnya, dia sudah pergi ke alam selatan, kata leluhur naga. Yang Chen mengangguk, aku tahu tentang masalah ini, jadi aku harus pergi secepatnya. Jangan terburu-buru, Yang Chen. Aku tahu banyak tentangmu dan Golden Claw. Tahukah kau bahwa aku berencana untuk mengolah Golden Claw sebagai diriku di masa depan? Kata leluhur naga dengan tenang. Saat kata-kata itu terucap, banyak naga di sekitar mereka menjadi gelisah, jelas tidak puas dengan apa yang dia katakan. Lagi pula, setiap naga punya ide untuk menggantikan leluhur naga. Namun kini, leluhur naga justru merasa paling puas dengan orang lain. Tak seorang pun bisa senang karenanya. Yang Chen menangkap makna tersembunyi dalam kata-kata leluhur naga senior, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Baiklah, aku tahu kau bukan orang bodoh, jadi aku akan terus terang. Memang benar Golden Claw menganggapmu temannya, dan itu adalah berkahmu. Kau seharusnya bangga, tapi kau tidak bisa menggunakannya sebagai alasan untuk menahan Golden Claw. Yang Chen, bagaimana kau bisa memenuhi syarat untuk berteman dengan Golden Claw? Tanya leluhur naga dengan nada berat. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan sembari mendengarkan leluhur naga. Orang-orang di Dragon Valley, semuanya, seperti ini. Bahkan leluhur naga pun tak berbeda, sungguh sombong. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, kalau menurutmu aku tidak layak, aku akan membuktikannya padamu. Kalau menurutmu aku tidak sebaik yang lain, cari saja orang lain untuk bersaing denganku. Mencari kematian. Berani sekali manusia biasa ini bersikap begitu lancang. Biar aku yang mengurusimu. Para naga sejati ini berteriak saat mendengar kata-kata arogan Yang Chen. Ekspresi Yang Chen berubah dingin saat dia menatap leluhur naga. Dengan nyanyian pelan, leluhur naga menenangkan kerumunan naga yang gelisah. Tak seorang pun berani menentang otoritasnya. Begitu raungan naga turun, semua naga di bawah pun tunduk. Hehe, anak muda yang energi dari ras manusia. Baiklah, karena kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau bisa menyamai kecepatan cakar emas, aku akan memberimu kesempatan. Di lembah nagaku, ada istana jiwa naga. Kata leluhur naga. Mengapa leluhur naga menyebutkan tempat itu? Bukankah itu tanah suci kita di lembah naga? Leluhur naga tidak mungkin. Para naga sejati mulai berdiskusi, hanya Yang Chen yang bingung tidak tahu apa niat leluhur naga. Istana jiwa naga, tempat apa itu? Yang Chen bertanya dengan bingung. Leluhur naga berkata dengan tenang, klan naga kita diberkati dengan jiwa yang pantang menyerah dan kuat yang dianugerahkan oleh surga setelah kematian. Bahkan di dunia luar, jiwa naga kita dapat bertahan hingga 3 tahun sebelum menghilang. Tetapi jika ditempatkan di dalam istana jiwa naga, mereka dapat hidup selamanya. Mendengar ini, Yang Chen merenung. Jadi, di lembah naga kami, jiwa-jiwa naga kuat yang telah mati akan ditempatkan di istana jiwa naga untuk menguji generasi naga di masa depan. Kata leluhur naga. Jadi, niat leluhur naga tua adalah membiarkanku mencoba memasuki istana jiwa naga. Yang Chen bertanya. Benar sekali, kata leluhur naga. Leluhur naga, ini benar-benar tidak bisa diterima. Istana jiwa naga adalah tanah suci kita. Tempat itu sulit dimasuki bahkan oleh naga-naga di lembah naga kita sekalipun, bagaimana mungkin anak itu diizinkan masuk? Benar sekali. Kalau anak ini bertemu jiwa naga yang kuat, bukankah dia akan begitu takut sampai mengompol? Sayang sekali kesempatan untuk memasuki istana jiwa naga itu terbuang sia-sia. Berapa banyak level yang bisa dilewati anak ini di istana jiwa naga? Leluhur naga, kita tidak bisa membiarkan anak ini menodai tanah suci kita. Dengan ekspresi dingin, leluhur naga menjawab, kapan keputusanku membutuhkan persetujuan kalian, anak-anak kecil yang belum dewasa. Mendengar kata-kata itu, para naga sejati terdiam, tidak berani membuang kata-kata lagi. Nak, ketika aku, leluhur naga, melakukan sesuatu, aku selalu memberi penghargaan dan hukuman yang adil. Karena kau telah berbuat begitu banyak untuk cakar emas saat itu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki istana jiwa naga. Ketika cakar emas pertama kali memasuki tahap Nipan, ia berhasil menembus istana ke-17 di dalam istana jiwa naga, menciptakan penampilan terbaik di tahap Nipan dan menjadi tak tertandingi di generasi sebelumnya dan masa depan. Kau tidak harus mencapai level cakar emas, tetapi jika kau bisa mencapai istana ke-15, aku akan mengizinkanmu berteman dengan cakar emas.
kata leluhur naga. Mendengar ini, Yang Chen tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu, tapi aku masih berharap leluhur naga bisa menjelaskan secara rinci cara kerja istana jiwa naga, kata Yang Chen. Kaisar Emas, kau bisa menjelaskannya kepada Yang Chen, sahabatku. Leluhur naga, mempertahankan statusnya, tampaknya tidak berniat membuang waktu untuk masalah ini dan menyerahkan kesempatan itu kepada Kaisar Emas. Kaisar Emas sangat enggan, tetapi hanya bisa berkata, istana jiwa naga dibagi menjadi 19 istana. 19 istana, tidak ada istana ke-20. Tanya Yang Chen, ini adalah jumlah istana yang aneh. Hehe, kau memang teliti. Memang, lebih tepatnya, ada 20 istana. Tapi istana ke-20 itu tempat yang sangat misterius. Bahkan leluhur naga kita yang agung pun belum pernah menginjakkan kaki di sana. Jadi kau tak perlu repot-repot dengan tempat itu. Ingat saja ada 19 istana di istana jiwa naga, kata Kaisar Emas dingin. Yang Chen tidak membuang kata-kata lagi, baiklah, jadi apa situasi spesifik dengan 19 istana di istana jiwa naga ini? Setiap istana memiliki jiwa naga yang kuat. Jiwa naga ini mungkin berada di tahap pencerahan, tahap nirvana, atau tahap agung saat mereka masih hidup. Oleh karena itu, persyaratan masuk ke istana jiwa naga adalah minimal ahli alam dewa sejati dari lembah naga kami. Beberapa istana pertama menyimpan jiwa naga sejati yang berada di tahap pencerahan. Jiwa naga ini mungkin tidak memiliki kekuatan tempur yang tangguh, tetapi mereka dapat menimbulkan bahaya yang cukup besar bagi para ahli tingkat dewa sejati. Seiring perkembangan istana, jiwa naga akan semakin kuat. Meskipun jiwa naga di istana jiwa naga tidak dapat menunjukkan kekuatan puncak mereka saat masih hidup, mereka tetap sangat kuat. Dan tujuanmu adalah membuat lebih banyak jiwa naga tunduk padamu. Mereka yang bersedia tunduk akan dengan senang hati melekatkan diri padamu, jelas Kaisar Emas. Menempelkan diri padaku. Bagaimana caranya? Tanya Yang Chen penasaran. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang lembah naga kami. Jika kau bisa mendapatkan ikatan jiwa naga yang kuat, kau bisa memanggil mereka saat bertarung dan menerima bantuan mereka, yang akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Meskipun satu jiwa naga mungkin tidak menunjukkan kekuatan tempur yang besar di dunia luar, mereka memiliki banyak efek spesial lainnya. Kaisar Emas berkata demikian dengan bangga di wajahnya, banyak orang dari dunia luar ingin mendapatkan perlindungan jiwa naga lembah naga kita. Begitu jiwa naga melindungi mereka, tubuh mereka menjadi kebal terhadap teknik iblis, dan kekuatan suci mereka akan menahan tekanan jiwa naga lembah naga kita, sehingga meningkatkan kekuatan mereka. Yang Chen menjadi tertarik saat mendengar ini. Jadi itulah masalahnya dengan keterikatan jiwa naga. Namun, setiap orang hanya bisa mendapatkan satu jiwa naga, jadi pikirkan baik-baik jenis jiwa naga yang ingin kau pasangkan. Jika kau gagal di beberapa istana pertama, kau hanya bisa memilih jiwa naga alam pemahaman untuk dipasangkan padamu. Hehe, itu bukan masalah besar. Kau seharusnya puas dengan mendapatkan jiwa naga alam pemahaman, kata Kaisar Emas dengan nada sarkastis. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Ejekan Kaisar Emas tidak bisa lebih kentara lagi. Dia, seorang kultivator tahap nirvana, harus mendapatkan jiwa naga tingkat pemahaman. Bukankah itu lelucon? Lagi pula, sejauh apapun dia jatuh, dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk mendapatkan jiwa naga tingkat pemahaman. Jika aku memilih untuk tidak membiarkan jiwa naga ini menempel padaku, bukankah itu akan sia-sia? Tanya Yang Chen. Itu tidak akan terjadi. Jika kau tidak menyukai jiwa-jiwa naga itu, kau bisa memilih untuk memurnikannya. Setelah dimurnikan, mereka akan berubah menjadi ki jiwa naga, yang bisa sangat berguna untuk kultivasi. Untuk mengendalikan pemurnian jiwa naga yang berlebihan, setiap naga di istana hanya dapat memurnikan satu jiwa naga. Tentu saja, jiwa-jiwa naga ini hanya berguna untuk klan naga kami, dan apakah mereka bisa berguna untuk ras manusiamu atau tidak, aku tidak yakin. Sepertinya percuma saja memberitahumu ini, kata Kaisar Emas sambil menguap dan tampak seperti tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan atau berbicara. Menurutku, seorang kultivator tingkat nirvana biasa dari klan naga kita bisa mencapai istana ke-10 dengan mudah. Sedangkan kau, mencapai istana ke-8 akan menjadi sesuatu yang membanggakan. Di sana, kau akan menemukan beberapa jiwa naga tingkat nirvana yang lemah, yang seharusnya memuaskanmu, kata Kaisar Emas. Yang Chen tidak punya waktu untuk mendengarkan sindiran Kaisar Emas dan bertanya, saya sudah cukup tahu tentang hal itu, leluhur naga senior, bisakah Anda membiarkan saya pergi ke istana jiwa naga dan mencobanya? Mendengar ini, leluhur naga berkata, baiklah, Kaisar Emas, Zidian petir ungu, bawa dia ke istana jiwa naga dan biarkan dia mencoba. Manusia ini ingin menantang istana jiwa naga. Jika aku jadi dia, aku akan menyerah lebih awal untuk menghindari penghinaan. Berapa banyak istana yang bisa ditembus manusia biasa di istana jiwa naga? Aku merasa bahkan diriku yang berada di alam pemahaman naga sejati mungkin telah melewati lebih banyak istana daripada dia. Haha, bukankah umat manusia itu kelompok yang sangat tidak penting?
Apakah tahap nirvana mereka bahkan lebih baik daripada tahap pemahaman kita? Para naga sejati ini tidak tahu tentang pertarungan Yang Chen di luar, dan rasa superioritas bawaan mereka bahkan membuat mereka berpikir bahwa manusia di tahap nirvana mungkin tidak sekuat naga alam pemahaman dari lembah naga. Yang Chen diam-diam membenci kesombongan naga-naga lembah naga ini setelah mendengar kata-kata mereka. Saat ini, yang ia inginkan hanyalah menjelaskan kepada klan naga bahwa dirinya, Yang Chen, telah mendapatkan hak untuk menjadi teman cakar emas. Tanpa membuang terlalu banyak waktu, mereka segera mencapai Istana Jiwa Naga. Istana Jiwa Naga tidak jauh dari kolam yang baru saja mereka kunjungi. Istana itu sangat besar, setinggi 19 istana. Satu lantai setara dengan satu istana. Istana itu berdiri di sini, dan tidak diketahui seperti apa rupa bangunan di dunia dalamnya. Ini Istana Jiwa Naga. Aku akan membukakan gerbang utama Istana Jiwa Naga untukmu. Manusia, anggaplah dirimu beruntung karena mendapat kesempatan istimewa memasuki Istana Jiwa Naga, kata Kaisar Emas, mengeluarkan sebuah kunci besar dan memasukkannya ke dalam pintu, lalu berbicara dengan suara berat. Kepala naga di pintu itu menelan kuncinya, dan dengan suara gemuruh, disertai suara yang sangat keras, pintu itu mulai terbuka secara bertahap. Bagian dalam seluruh Istana Jiwa Naga kosong. Gelap, tanpa bayangan. Tak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Kaisar Emas berkata, baiklah, kamu bisa masuk sekarang. Tanpa membuang kata-kata, Yang Chen langsung memasuki Istana Jiwa Naga. Melihat Yang Chen memasuki Istana Jiwa Naga, banyak naga sejati yang menyaksikannya juga terbang ke lokasi ini. Bagi para naga sejati, jarak sedekat itu hanyalah masalah sekejap. Saya penasaran berapa banyak istana yang bisa ditembus manusia ini. Kamu bisa melihat istana mana yang telah dicapai manusia ini melalui diagram King mendalam tertinggi. Apa gunanya memperhatikan manusia? Bahkan jika dia mencapai tahap nirvana, apa ada yang percaya dia bisa melewati banyak istana? Menurutku, paling banyak hanya 7 atau 8 istana. Para naga sejati ini berdiskusi, banyak di antara mereka hanya ingin melihat keributan itu. Di mata mereka, manusia hanyalah semut yang tak berarti. Sama seperti cara manusia memandang semut. Jika semut ini ingin melakukan sesuatu yang mereka lakukan dengan berani, kebanyakan dari mereka hanya akan tertawa. Yang Chen tidak tahu bahwa tindakannya telah menyebabkan kegemparan di dunia luar. Dia memasuki istana pertama Istana Jiwa Naga. Itu adalah hutan yang luas. Di hutan, banyak sekali naga sungguhan yang terbang tinggi di langit. Namun, setelah diamati lebih dekat, jelaslah bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang terlihat. Hutan di sekitarnya terbentuk oleh ilusi, dan para naga sejati juga berdarah campuran. Dengan kata lain, mereka adalah jiwa naga yang baru saja disebutkan oleh Kaisar Emas. Jiwa-jiwa naga ini dipenuhi dengan niat membunuh di sekujur tubuh mereka, dan setelah mati, mereka tetap tinggal di sini. Ketika mereka melihat seseorang, mereka langsung menyerbu, dengan saki, niat membunuh, yang meluap-luap. Niat membunuh yang begitu kuat. Yang Chen merasakan hasrat membantai yang tak berujung dari tubuh jiwa naga ini. Itu adalah kebencian, keganasan, saki, singkatnya, itu sama sekali berbeda dari sebuah aspirasi yang indah. Tak lama kemudian, Yang Chen mengerti. Meskipun jiwa-jiwa naga itu kuat dan abadi, terkurung di satu tempat untuk waktu yang lama pastilah tak tertahankan bagi mereka. Ini sungguh hal paling kejam yang bisa terjadi pada orang mati, siksaan yang menyiksa. Seiring berjalannya waktu, jiwa naga sejati ini niscaya akan mengembangkan hasrat untuk membunuh, dan ketika mereka bertemu manusia, mereka akan membunuh dan menggigit. Awalnya, dia mengira menempatkan jiwa naga di sini adalah semacam penahanan yang menyenangkan. Sekarang ketika dia melihatnya, dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan orang-orang dari klan naga. Para anggota klan naga pada dasarnya egois dan sombong, meremehkan segalanya. Jadi, bagaimana mungkin mereka peduli dengan pikiran para naga sejati yang sudah mati? Jiwa naga yang panik menyerbu ke arah Yang Chen. Dan Yang Chen hanya melangkah maju dengan ringan. Dalam sekejap, tekanan itu terlepas sepenuhnya. Setelah melepaskan tekanan kuatnya, para jiwa naga alam pemahaman ini menundukkan kepala mereka satu demi satu, berhenti di depannya. Jiwa naga sejati ini, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menyerang, tetap memilih untuk menyerah saat menghadapi kekuatan absolut, yang merupakan pilihan bawah sadar. Yang Chen menaklukkan jiwa naga ini hanya dengan tekanannya saat dia terus maju. Seekor jiwa naga mendekat dengan hati-hati, dan sorot matanya menunjukkan rasa tunduk. Makna yang tersirat sangat jelas, ia ingin menjadi jiwa naga yang setia kepadanya. Melihat pemandangan seperti itu, Yang Chen diam-diam berpikir bahwa Kaisar Emas tidak menipunya. Jiwa-jiwa naga ini memang terintimidasi oleh tekanan itu, perlahan-lahan menyerah kepadanya dan mencoba melekatkan diri kepadanya. Namun, Yang Chen tidak bermaksud menerimanya. Jiwa-jiwa naga ini terlalu lemah, hanya pada tahap pencerahan. Jika dia menaklukkan jiwa-jiwa naga seperti itu, perjalanannya akan sia-sia. Namun, ada metode lain untuk menggunakannya. Itu adalah penyempurnaan. Kaisar Emas baru saja mengatakan bahwa jiwa naga ini dapat dimurnikan menjadi ki jiwa naga.
Meskipun Ki Jiwa Naga ini umumnya hanya bermanfaat bagi klan naga, Yang Chen tetap ingin melihat apa keistimewaannya. Jika bermanfaat baginya, itu akan lebih baik lagi, jika tidak, maka ia akan melepaskannya. Sambil berpikir, Yang Chen mengangkat telapak tangannya dan menekannya pada jiwa naga. Saat berikutnya, jiwa naga perlahan-lahan hancur. Segera setelah itu, berubah menjadi gas yang diserap oleh Yang Chen. Melihat kepuasan jiwa naga setelah dimurnikan olehnya, Yang Chen merasakan kesedihan. Jiwa-jiwa naga ini telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, tak terbebaskan. Kini setelah mereka disempurnakan olehnya, mungkin ini juga merupakan bentuk pembebasan bagi mereka. Orang-orang lembah naga menganggap diri mereka sebagai orang-orang terpilih dari surga, tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain, bahkan orang-orang sejenis mereka sendiri. Jiwa-jiwa naga dari klan naga ini telah gugur di sini, mungkin itu adalah pembalasan karma. Lagi pula, ia tidak menyangka jiwa-jiwa naga ini jauh lebih kuat daripada naga-naga sejati dari klan naga saat mereka masih hidup. Sekarang, ki jiwa naga ini mengalir ke dalam tubuhnya. Awalnya, Yang Chen tidak merasakan perbedaan apapun, tetapi lama-kelamaan, matanya mulai bersinar. Untuk sesaat, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Karena terdapat sejumlah besar ki ganas, ki jahat, dan berbagai faktor yang tidak stabil di dalam ki jiwa naga ini, bagi dirinya yang telah mengembangkan keilahian transformasi 10, hal-hal ini sungguh luar biasa. Mereka benar-benar dapat membantunya memurnikan mata ki jahat, sehingga membantunya mencapai transformasi mengamuk transformasi ke-6 sepenuhnya. Transformasi ke-6 transformasi mengamuk membutuhkan 32 mata ki jahat. Jika sebelumnya mengumpulkan mata ki jahat sebanyak itu, tentu akan menjadi hal yang merepotkan bagi Yang Chen. Tetapi sekarang setelah ki jiwa naga ini memasuki tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan harapan. Sebuah harapan besar. Bahkan dengan memurnikan satu ki jiwa naga tahap pencerahan, ia secara mengejutkan memperoleh 2 mata ki jahat. Bagaimana dengan jiwa naga yang lebih kuat? Hati Yang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah tempat yang sempurna untuk mengembangkan keilahian 10 transformasi. Haha, ini sungguh kegembiraan yang tak terduga. Meskipun ki jiwa naga ini tidak banyak membantuku, bagi keilahian transformasi 10, ini adalah harta karun ilahi. Yang Chen tertawa. Dengan pikiran seperti itu dalam benaknya, dia tidak bisa menunggu, dan langsung melangkah maju, menuju jauh ke dalam ruang angkasa. Ketika dia tiba di kedalaman, seperti yang dia duga, dia melihat sebuah pintu. Pintu ini jelas merupakan jalan menuju istana berikutnya. Yang Chen memasukinya dan, seperti dugaannya, tiba di istana kedua. Saat memasuki istana kedua, Yang Chen pertama-tama mengamati keadaan sekelilingnya. Jiwa naga di sana jauh lebih banyak daripada di istana pertama, dan ki yang dipancarkan secara keseluruhan jauh lebih kuat. Ki ganas dari jiwa-jiwa naga di istana kedua bahkan lebih ganas dan ganas. Melihat kedatangan Yang Chen, mereka langsung menunjukkan keganasan dan dominasi mereka, menyerangnya. Namun bagi Yang Chen, jiwa naga di istana kedua masih tak layak disebut. Hegemoni menyebar, dan mereka ditindas dengan mudah. Mengambil langkah maju, dia menemukan jiwa naga yang sedikit lebih besar dan memurnikannya. Setelah menyempurnakannya, Yang Chen sangat puas, mendapatkan 3 mata ki jahat lagi. Sayang sekali setiap istana hanya bisa menyempurnakan 1 jiwa naga. Kalau tidak, ini akan menjadi tempat suci untuk mengembangkan keilahian 10 transformasi. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa rangkaian metode kultivasi ini saat mencapai tingkat dewa. Akan tetapi, ia tidak seharusnya terburu-buru melakukannya. Selangkah demi selangkah, lanjutnya. Tak lama kemudian, dia tiba di istana ketiga. Bagi Yang Chen, itu mudah saja karena dia dengan mudah menyapu. Selanjutnya, dia mengambil satu lagi, memurnikannya menjadi mata ki jahat. Setelah itu, istana keempat jiwa naga. Dan kemudian, istana kelima, istana keenam. Ketika ia tiba di istana keenam, kekuatan jiwa naga ini perlahan-lahan mulai menguat. Sebelum kematian mereka, kebanyakan dari mereka adalah naga sejati di tahap nirvana, dan kekuatan yang mereka bawa setelah kematian jauh lebih kuat daripada 5 istana sebelumnya. Ketika dia tiba di istana ke-6, Yang Chen juga mulai menganggapnya sedikit lebih serius. Tentu saja, dia hanya menanggapinya sedikit lebih serius. Dia tidak tahu bagaimana jadinya bagi naga sejati, tetapi baginya saat ini, istana ke-6 belum memberikan banyak tekanan. Sebenarnya, tidak perlu menggunakan prasasti Dao Inten. Tekanannya saja sudah sedikit kurang. Aku ingin tahu seberapa besar tekanan yang akan diberikan istana ke-15 kepadaku. Untuk saat ini, tekanan di sini agak terlalu kecil, gumam Yang Chen dalam hati. Dia melangkah maju, dan setelah memurnikan jiwa naga tahap nirvana, akhirnya, mata ki jahat mencapai kondisi 32. Ketika 32 mata ki jahat menyatu menjadi satu, Yang Chen menampakkan senyuman. Dia sekarang dapat melakukan transformasi mengamuk. Dia benar-benar penasaran seperti apa wujud transformasi berserk itu. Setidaknya bagi klan iblis bumi, wujudnya sama menariknya dengan status dewa. Namun sekarang, tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya.
Istana ke-7, dimulai. Penumpasan. Kemudian, istana ke-8, sama menghancurkannya. Semakin banyak mata ki jahat yang berkembang, semakin cepat pula peningkatannya. Jiwa naga tahap nirvana ini memiliki banyak ki jahat. Setelah dimurnikan menjadi mata ki jahat, beberapa, atau bahkan lebih, akan muncul sekaligus. Inilah mengapa Yang Chen begitu bersemangat untuk maju. Tempat ini sangat ramah bagi para dewa transformasi 10. Dia bahkan mencapai istana ke-9 dalam satu tarikan napas. Ketika dia tiba di istana ke-9, jumlah jiwa naga menjadi lebih sedikit, tetapi secara relatif, kekuatan setiap jiwa naga menjadi lebih kuat. Kekuatannya sudah relatif tinggi di tahap nirvana, gumam Yang Chen dalam hati. Di istana ke-9, kesulitan mulai meningkat sedikit. Namun, di hadapannya, masih belum ada kesulitan. Dengan merapal prasasti Dao Inten, ia hampir berhasil menembusnya dengan mudah. Lalu, istana ke-10. Istana ke-11. Saat dia mencapai istana ke-11, banyak anggota klan naga mulai tercengang. Manusia ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Dia sebenarnya sudah mencapai istana ke-11. Tahap nirvana klan naga kita mungkin juga hanya bisa mencapai sekitar istana ke-11. Apa anak ini sekuat itu? Bisakah dia menghancurkan tahap nirvana klan naga kita? Melihat Yang Chen tiba di istana ke-11, Kaisar Emas menjadi tidak senang. Apa terburu-buru? Istana ke-11 hanyalah standar untuk tahap nirvana klan naga kita. Kehadirannya di sini hanya membuktikan bahwa dia punya beberapa kemampuan. Sebentar lagi, dia akan gagal, kata Kaisar Emas dengan suara rendah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.